Selamat datang di Podskara, podcastnya Askara, obrolan ringan dan seru bisa kamu dapatkan di sini. Nah, di episode 3 Podskara kali ini, kita bakalan ngobrol tentang sesuatu yang sebagian besar dari kita pasti pernah ngerasainnya tuh. Iya, bener banget nih Rom. Sebelumnya kenalin aku Una dari FTI 2019. Dan aku Arum dari FTI 2020. Kami di sini akan menemani Sobat FTI di episode 3 Podskara. Nah, sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih Kak Una di episode kali ini? Oh, di episode 3 kali ini kita bakal ngobrolin tentang insecurity nih. Wih, kenapa tuh kita harus ngobrolin tentang insecurity? Next question Arum, kenapa nih kita ngobrolin tentang insecurity? Kita pasti nggak asing kan sama kata itu, bahkan mungkin banyak dari kita nih, kadang sering ngerasain yang namanya insecure. Entah karena hal kecil atau hal besar sekalipun. Menurut Arum gimana nih tentang insecure, Rum? Kalau menurut aku sih ya, insecure itu kan perasaan cemas kan ya Kak, atau kurangnya rasa percaya diri yang bikin seseorang itu jadi ngerasa nggak aman gitu. Kalau dilansir dari website dosenpsikologi.com, insecure atau insecurity menurut Derina Asta artinya adalah sebuah upaya dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Nah, terus apa sih kira-kira penyebab insecure itu, Kak Una? Nah, kalau menurut Melanie Greenberg, PhD, seorang psikolog klinis asal Amerika Serikat, ada beberapa nih penyebab dari insecure. Di antaranya di mana seseorang itu mengalami kegagalan atau penolakan, lalu seseorang itu merasa cemas dengan kondisi sosial dan terlalu perfeksionis. Aku mau nanya nih, kira-kira kita bisa nggak sih kayak kayak kita tahu kalau kita tuh lagi ngerasain insecure atau enggak gitu. Bisa sih, Kak. Tapi mungkin bisa nggak sadar juga kalau sebenarnya kita insecure. Kalau dilansir dari website 1%.net, ada beberapa tanda-tanda nih kalau kita ngerasain insecure. Yang pertama itu kita tidak ingin keluar dari zona nyaman. Terus yang kedua, kita juga suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan juga kita sering memandang rendah diri kita sendiri. Terus kita juga merasa kita harus selalu mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Dan juga kita selalu menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau Kak Una sendiri pernah nggak sih ngerasain insecure? Wah, kalau itu mah pernah banget ya. Mungkin hampir semua orang juga pernah ngerasain gitu. Cuman tanggapan dari rasa itu kan juga berbeda-beda nih. Kalau kamu gimana? Pernah nggak nih, Rum, ngerasain? Wah, pernah dong Kak, pastinya. Kan insecure tuh bisa dari macam-macam ya, bisa dari segi kehidupan, pendidikan, atau bahkan fisik juga kan. Mungkin aku mau cerita sedikit nih. Kalau dari segi pendidikan gitu ya, misalnya tuh waktu awal-awal pandemi gitu, aku juga sering tuh ngerasa ketinggalan banget. Kayak teman-teman lain kok pada produktif, ikut lomba-lomba, ikut webinar, ikut organisasi macam-macam, ada juga yang ikut student exchange gitu-gitu kan. Aku jadi ngerasa minder gitu, kayak, waduh kok aku masih belum ada apa-apanya ya, ngerasa kalau aku tuh ketinggalan banget pokoknya. Yang teman-teman yang lain tuh pada sibuk ngembangin skill, nambah relasi, kok aku masih aja stuck di situ. Itu sih Kak, aku jadi insecure di situ. Nah, sama banget nih, Rum. Sama aku juga nih. Aku juga sering tuh ngerasain kayak gitu. Tapi cuma apa ya? eh, Lebih baik kita lakuin aja deh apa yang emang mau kita lakuin daripada kita kebanyakan mikir gitu. Kalau aku sih gitu. Terus kadang juga rasa insecure itu lama-kelamaan ngantuin diri kita juga nggak sih? Kayak merasa jadi kayak selalu mikir, kenapa sih aku tuh nggak bisa gini? Kenapa sih aku tuh nggak bisa gitu? Gitu kayak kamu tadi itu. Dan nggak mikirin kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita. Jadi kayak cuma mikirin tuh yang kelemahan-kelemahannya aja. Nah, iya benar banget tuh Kak. Padahal aku juga yakin sih setiap masing-masing individu kan pasti punya ya kelebihan. Nah, cuma kadang emang sih rasa iri atau minder itu biasanya lebih besar dari rasa percaya diri kita ya Kak ya. Iya nih. Nah, beberapa hari lalu juga ada nih, kan dari BEM FTI bikin story tentang insecurity. Terus ada juga beberapa sobat FTI
yang berbagi cerita gimana mereka menghadapi rasa insecure. Wih, menarik tuh. Aku jadi kepo nih, Kak. Nah, aku juga jadi nggak sabar nih buat bacain. Yuk kita bacain satu-satu aja. Dari yang pertama nih, ada dari Sobat FTI, katanya nih, aku tanamin di pikiran bahwa aku, semua orang punya daya tarik dan kelebihan masing-masing. Be yourself. Wah, bener banget tuh, be yourself gitu. Kan emang ya, semua orang kan punya kelebihannya masing-masing kan. Kita ngapain capek-capek mikirin kekurangan kita terus gitu. Mending kita kembangin apa yang kita punya gitu. Oke, lanjut yang kedua nih, ada yang nulis. Ini cukup lucu juga sih. Ini yang nulis pasti PD-nya maksimal nih. Aku bacain ya. Ya, gue ganteng cuy, kata ibu gue. Ya kali gue insecure, ngapain juga. Wih, mantep nih. Wah, keren banget sih ini. Ini apa ya? Ringan, apa? Lucu tapi ngena. Bener juga, bener banget nih. Kalau kata ibu gua ganteng ya udah gitu ya. Terus Bener-bener. iya nih, terus aku lanjut aja nih. Ada juga yang nulis. Ini poin penting sih yang kali ini yang aku bacain. Ini tulisannya bersyukur yang paling penting. Bener banget. Emang kita harus ya bersyukur apa yang kita punya sekarang kan. Kalau kita nggak bersyukur, kita nggak bakal pernah puas gitu. Jadi emang poin pentingnya tuh bersyukur. Lanjut, ini juga menarik nih. Wah, ini yang ngisi question box di story BMFTI lucu-lucu juga ya. Ini ada yang lucu juga nih, aku bacain ya. Delete my Instagram, now I'm back Instagram baby. Wah, Wah, lucu banget nih, Rum. Keren-keren banget nih. Keren banget. Mungkin ini cara terunik, tapi sebenarnya juga banyak orang yang ngelakuin kayak gini sih, termasuk aku juga pernah nih ngelakuin kayak gini. Karena capek sih. Terus next, well, ada lagi, ada yang nulisin, renungin lagi. Banyak yang pengen di posisi kamu sekarang. First of all, jangan lupa bersyukur. Wah, keren-keren nih, bener banget. iya bener banget. Kadang kita emang terlalu sering ngelihat ke atas ya, apa yang belum kita punya gitu-gitu. Jadi kita lupa ngelihat yang di bawah gitu, apa yang udah kita punya. Mungkin banyak juga orang-orang yang pengen kan ada di posisi kita sekarang, makanya itu bener banget. First of all, jangan lupa bersyukur. Wih, keren. Oke, next ada yang nulis gini nih. Cari kesibukan biar terbiasa sibuk, biar nggak kaget kalau besok udah kerja. Wah, keren juga nih. Bener juga sih. Aku juga pernah nih nerapin kayak gini dengan cara sibuk. Juga aku juga nggak jadi insecure gitu. Terus juga lumayan juga nih kalau nantinya kerja juga udah nggak kaget. Terus aku bacain juga nih yang terakhir ya. Ada yang keren juga nih. Katanya, move on Min. Ah ngapain insecure lama-lama? Nggak usah dipikirin, malah bikin stuck. Kalau saya sih fokus ngasah skill. Wah ini keren juga nih. Bisa nih jadiin apa motivasi gitu. Bener banget. Tadi banyak juga ya yang nulis ini pada keren-keren, pada lucu-lucu juga. Wah, kita udah bacain satu-satu kan nih. Kalau menurut tanggapan Kak Una tadi gimana tuh Kak? Oh kalau udah baca nih dari semua apa cara-cara sobat FTI yang mereka udah share, keren juga nih apa bisa diterapin mungkin dari sobat FTI yang lain yang masih ngerasa insecure gitu bisa dicoba nih tips-tips yang udah dikasih sama mereka. Keren juga. Aku juga pernah kok nerapin salah satu tips juga yang udah diceritain tadi. Terus cara masing-masing orang juga ngadepin insecure kan beda-beda ya. Kalau aku mau tahu dong, kalau Arum sendiri gimana nih? Apa yang Arum lakuin atau yang kamu tanemin di pikiran kamu buat ngelawan rasa insecure itu? Hmm, sebenarnya aku juga insecure tuh kan susah kan ya Kak. Emang emang ditanganinnya emang harus pelan-pelan gitu kan, nggak bisa instan. Kalau aku sih pertama ya aku coba buat accept diri aku sendiri, coba buat terima diri aku sendiri gitu. Kelebihan apa aja yang aku punya sih, apa yang bisa aku kembangin gitu. Terus juga ini yang paling penting sih buat
generasi muda kan ya, kan pasti pada maniak sama media sosial, Instagram, TikTok. Nah, itu teman-teman bisa kurangin tuh. Aku juga gitu, aku ngurangin penggunaan media sosial gitu. Aku jadi jarang buka Instagram, aku jarang buka TikTok. Aku jadi lebih apa ya? Baca buku itu juga bagus tuh. Dan juga aku ngisi pakai kegiatan-kegiatan yang bisa nambah value gitu dan juga bisa bawa energi positif. Misalnya ikut webinar atau ikut apa. Kan jadinya sibuk kan ya. Jadinya nggak ada waktu gitu buat mikir insecure. Jadi lupa sama insecure. Gitu sih. Ya lebih ke nyibukin diri sendiri. Kalau Kak Una sendiri gimana? Nah, kalau aku juga sama sih, kurang lebih sama kayak kamu, Rum. Cuman emang apa ya? Mungkin masih tetap kadang muncul. Jadi kalau akhir-akhir ini mungkin aku kalau udah muncul tuh rasa insecure, langsung ngerjain yang lain, ngerjain yang aku harus ngerjain sesuatu nih yang bisa nambah value. Gitu sih. Tapi mungkin kan menurut setiap orang juga beda ya, menurut orang-orang juga beda gitu. Nah, kalau yang dilansir dari website newsunair.ac.id, menurut Atika Dian Aryana, SPSI MSc, seorang dosen Fakultas Psikologi, untuk mengatasi insecurity, seseorang harus berkomitmen dalam menerapkan self-love. Wah, ini benar juga nih, yaitu mencintai diri sendiri. Terdapat beberapa tips untuk mengatasinya. Yang pertama, dengan memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat, lalu mengenali dan menyadari diri sendiri, dan menerima dan berdamai dengan pengalaman, serta menyeleksi lingkungan sosial. Ada tambahan juga nih, buat teman-teman yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi kekhawatiran yang muncul, dapat mencari bantuan dengan curhat ke teman, saudara, ataupun keluarga yang teman-teman merasa secara emosional itu dekat. Selain itu, teman-teman juga bisa meminta bantuan pada layanan bantuan psikologis awal di 1198 atau layanan sejiwa. Nah, kalau yang tadi udah disebutin Arum, cara-cara yang udah disebutin Arum ini belum bisa mengatasi, ataupun mungkin dari Sobat FTI ada keluhan menetap, sebaiknya segera mencari profesional seperti dokter, psikolog, maupun psikiater ya teman-teman. Wah, nggak kerasa nih Rum, dari tadi kita udah ngobrolin tentang insecurity, udah lama juga nih waktunya kita udah ngobrol-ngobrol. Iya, bener banget. Seru banget ya obrolan kita kali ini, Kauna. Banyak juga nih, kita jadi tahu tips-tips gimana sih cara buat ngatasin insecure gitu. Aku juga jadi lebih semangat nih, Kak, buat ngelawan rasa insecure. Iya nih, sebelum menutup episode 3 kali ini, mungkin dari Arum nih, ada pesan nggak nih buat Sobat FTI yang masih ngerasa insecure? Ada dong buat teman-teman sobat FTI yang masih ngerasa insecure. Pertama-tama nih, kalian itu kan unik gitu, kalian tuh spesial gitu. Jadi kalian juga jangan berlarut-larut lah dalam insecure ini gitu, karena kalau insecure yang berlarut-larut gini kan juga berdampak negatif kan ke masing-masing orang. Kalau misalnya kalian masih insecure, ya kalian coba buat nerima diri kalian sendiri gitu. Coba buat self love, tadi bener banget self love. Terus juga kurangin media sosial. Itu ngaruh sih, ngaruh banget kurangin media sosial. Kalau dari Kak Una sendiri gimana? Kalau Ada dari pesan nggak tuh buat Sobat FTI? ada dong, kalau dari aku singkat aja. Mungkin apa yang bikin kalian insecure, hal-hal yang bikin kalian insecure itu kalian tutup dulu nih. Kalian hindari dulu dan lakuin sesuatu yang bikin kalian itu bisa mencintai diri sendiri. Gitu aja sih dari aku. Wih, keren tuh. Oke, terima kasih ya buat Sobat FTI yang sudah mendengarkan episode 3 Podskara. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa follow kami di Spotify dan subscribe YouTube BEM FTI UPN Veteran Yogyakarta buat dengerin episode berikutnya. Terus pantengin sosial media kita biar nggak ketinggalan info juga dari kita. Tetap jaga kesehatan ya Sobat FTI. See you!